Halo, selamat datang di YouTube channel Tata Dana Consulting. Nah, apa ya yang akan kita bahas kali ini? Nah, tema untuk keuangan kali ini kita akan membahas financial freedom. Yuk langsung aja kita share materinya. Nah, financial freedom adalah kata-kata yang sangat ingin dicapai oleh semua orang. Apalagi anak-anak muda yang pengen segera mencapai kebebasan keuangan. Nah, apa itu kebebasan keuangan atau financial freedom ini? Itu adalah kondisi di mana kamu sudah mencapai kebebasan secara finansial. Apa itu kebebasan secara finansial? Yaitu di mana kondisi keuangan kamu sudah sangat-sangat baik dan kamu sudah punya aset, punya kekayaan atau keuangan yang mampu menghidupi kebutuhan hidup kamu tanpa harus bekerja lagi. Nah, sekarang kita lihat apa aja sih sebenarnya si aset atau kekayaan atau keuangan itu yang mampu menghidupi kebutuhan hidup ini gitu ya. Nah, kita lihat ada 3 jenis aset yang dapat membantu kamu untuk mencapai financial freedom. Yang pertama adalah properti. Kenapa properti? Karena properti ini bisa disewakan, bisa dikontrakan gitu ya. Nah, dari hasil uang sewanya itu atau hasil kontrakan atau kos-kosan itu bisa memberikan uang ya, memberikan hasil secara bulanan tanpa mungkin kamu harus bersusah payah lagi gitu ya. Contohnya pasti adalah kos-kosan, apartemen, rumah kontrakan, bahkan sekedar tanah kosong yang sudah bisa disewakan kepada orang-orang jualan atau untuk apa tuh yang sekarang ini lagi banyak ada untuk parkiran motor misalnya gitu. Nah, itu adalah contoh dari aset aktif dalam bentuk properti. Nah, yang kedua adalah surat berharga. Surat berharga bisa dalam bentuk deposito, obligasi, saham, dan reksadana. Kenapa nih surat berharga ini bisa memberikan penghasilan? Ya pasti bunga deposito yang diberikan oleh bank setiap bulan secara rutin itu seperti kamu menerima gaji bulanan, tapi kamu udah nggak usah kerja lagi karena bank yang akan memberikan hasil sesuai kesepakatan. Begitu juga dengan obligasi. Ada obligasi yang memberikan bunga bulanan, ada yang 3 bulanan, ada yang 6 bulanan, bahkan ada yang tahunan. Nah, kalau kamu punya obligasi, maka kamu udah tenang aja karena yang menghutang gitu akan memberikan bunga secara rutin ke kamu secara tetap. Bagaimana dengan saham? Saham pastinya akan memberikan dividen setiap tahun sehingga kamu mendapatkan uangnya setiap tahun. Reksadana juga ada loh yang bisa memberikan penghasilan rutin yaitu reksadana terproteksi. Nah, kamu bisa mempelajarinya dulu supaya kamu bisa mengerti surat berharga mana yang pengen kamu punya supaya kamu bisa mencapai financial freedom. Yang ketiga adalah bisnis. Franchise, usaha sendiri yang sudah stabil, titip modal di usaha lain juga bisa membantu kamu mencapai financial freedom ini. Kalau franchise pastinya sudah punya manajemen khusus yang tanpa perlu susah payah kamu kelola sudah bisa menghasilkan. Bagaimana dengan usaha sendiri? Nah, kalau usaha sendiri kan kita sendiri yang kerja, berarti kita belum mencapai financial freedom dong. Bisa saja kalau perusahaannya sudah berkembang, sudah punya manajemen khusus yang mengelolanya dan sudah stabil, maka sudah bisa memberikan income secara rutin. Apalagi titip modal di usaha lain, di mana kamu menitipkan modal atau sejumlah dana, kamu menjadi pemegang sahamnya, nah kamu bisa mendapatkan tuh hasil dari usaha itu. Seperti itu. Itu adalah contoh dari financial freedom atau contoh dari aset-aset yang bisa membantu kamu untuk mencapai financial freedom. Ya, ulangin, ada properti, ada surat berharga, dan ada bisnis. Nah, bagaimana sih keuntungan kalau kamu sudah punya financial freedom ini? Yang pasti kamu akan bisa menikmati hidup tanpa harus bekerja. Iya, ngapain bekerja lagi? Orang udah ada uangnya kok. Setiap bulan kamu sudah dapat income, bahkan bisa setiap hari ya. Hidup mandiri secara finansial. Benar banget, karena sudah lagi tidak ada yang memberatkan, sudah lagi tidak ada tanggungan yang membuat kamu repot gitu karena
penghasilan yang kamu dapat sudah mencukupi untuk seluruh biaya hidup kamu. Jadi kamu udah benar-benar mandiri secara finansial. Nah, kamu juga bisa melakukan hal yang kamu inginkan. Kalau sebelumnya harus bekerja keras, bersusah payah untuk bisa menghidupi, memberikan hasil gitu ya setiap bulan untuk membiayai hidup kamu. Nah, ketika kamu sudah mencapai financial freedom, kamu bisa melakukan apa aja yang kamu inginkan. Nah, yang berikutnya lagi, tanda-tanda apa ya kalau kamu sudah mencapai financial freedom ini? Pasti akan bertahap, tapi kita akan lihat dulu nih. Misalnya yang pertama, sudah punya passive income. Nah, kalau sudah punya passive income, apakah sudah financial freedom? Belum tentu. Karena kita lihat dulu berapa passive income-nya. Misalnya, kamu saat ini membutuhkan 5 juta sebulan untuk membiayai hidup kamu, maka harusnya passive income ini sudah mencapai 5 juta juga. Kalau baru dapat 500.000 per bulan dari passive income ini, berarti belum benar-benar financial freedom. Baru satu langkah untuk mencapai financial freedom yang kamu inginkan. Masih panjang perjalanannya. Apalagi yang nomor 2? Yang nomor 2 adalah pastinya tidak punya hutang. Kalau kamu masih punya hutang ya belum bebas dong, karena ada yang masih narik-narik nih supaya kamu bisa bebas. Nah, tapi kalau sudah tidak ada hutang, tidak punya passive income nih misalnya, apa sih yang membuat kamu lebih lebih gitu ya, lebih memiliki positif dalam mencapai financial freedom ini, yaitu adalah kamu nggak bingung lagi gimana hari tua kamu nanti gitu, udah tenang, bulanan nggak ada, harian bahkan gitu ya, utang udah nggak ada. Kamu bisa ngapain aja, udah jadi nggak usah bingung gimana hari tua kamu nanti gitu. Nah, yang pasti kamu juga harus punya kemampuan untuk mengelola aset dengan tepat. Apa itu kemampuan untuk mengelola aset dengan tepat? Ya, sayang dong kalau sudah punya aset tapi nggak bisa dikelola dengan baik, bisa-bisa asetnya langsung hilang, ya kan? Nah, jadi kamu harus punya kemampuan itu. Nggak usah harus kamu sih sebenarnya, bisa aja kamu gaji orang lain yang mampu dan bisa ngurusin aset kamu dengan benar gitu, ya. Nah, yang berikutnya adalah aset yang kamu punya bisa menghasilkan. Nah, apa tuh maksudnya? Jadi setiap orang kan punya aset. Ada yang namanya aset pribadi, yaitu aset yang kita pakai. Contohnya adalah rumah yang kita tempati saat ini. Ketika kita punya rumah, rumahnya kita tempatin, tidak bisa menghasilkan, maka belum tuh kamu belum bebas secara finansial. Jadi aset yang digunakan untuk financial freedom itu adalah aset yang bebas. Kalaupun rumahnya kamu nggak tempatin gitu, rumahnya benar-benar kamu sewain atau kontrakin gitu ya, jadi nggak dipakai secara pribadi, makanya harus bisa menghasilkan. Begitu juga dengan punya mobil yang kamu pakai nggak menghasilkan apa-apa ya belum financial freedom, kecuali ketika kamu punya mobilnya udah disewain gitu kan, udah bisa menghasilkan secara otomatis, udah dibawa sama orang lain, pokoknya sudah dikelola deh, kamu tinggal terima bersihnya. Nah, itu adalah mulai tanda-tanda kamu bisa mencapai financial freedom ya. Jadi kita ulang, sudah punya passive income, nggak punya utang, nggak bingung gimana hari tua nanti, mampu mengelola aset dengan tepat, dan aset yang kamu punya sudah bisa menghasilkan. Gitu. Nah, apa hambatan dalam mencapai financial freedom? Ternyata ada loh hambatan-hambatan yang membuat seseorang itu tidak bisa mencapai financial freedom. Kenapa? Ternyata susah. Kalau emang gampang, artinya semua orang di dunia ini bisa dong dengan gampangnya mencapai financial freedom. Iya kan? Ternyata hanya sedikit orang yang bisa mencapai financial freedom itu. Nah, coba kita cek hambatan apa aja nih yang menjadi penghalang kamu untuk bisa mencapai financial freedom ini. Pertama adalah kurangnya arah dan tujuan yang jelas. Kamu harus punya tujuan yang pasti. Saya mau mencapai financial freedom, saya mau punya properti, saya mau punya aset yang bisa menghasilkan. Nah, berapa tuh asetnya? Saya mau punya properti yang nilainya 3 miliar. Nah, dari 3 miliar ini, kapan kamu targetnya punya? Misalnya 10 tahun lagi. Jadi harus jelas punya aset nilainya berapa, terus kapan kamu mau punya untuk bisa mencapai atau bisa memiliki aset ini. Yang kedua adalah apa nih dorongan untuk pamer loh. Emangnya nggak boleh pamer? Ya boleh aja sih, tapi biasanya orang yang suka pamer itu, nah maaf ya, itu cenderung untuk konsumtif gitu.
Jadi itulah yang menghambat tuh kebiasaan-kebiasaan nggak bagus. Karena kalau konsumtif, ya uang kamu ya habis aja untuk barang-barang konsumtif. Jadi nggak berkembang dalam bentuk aset yang produktif gitu. Jadinya ketika kamu punya hobi ini ya nggak apa-apa, asal kamu juga punya aset yang bisa kamu kembangkan terus. Gitu. Nah, yang ketiga adalah tidak punya dana cadangan. Dana cadangan atau yang biasanya kita sebut dana darurat ya wajib harus kamu punya. Karena apa? Karena si aset kamu yang lagi kamu kembangkan, ada aset investasi, itu akan jadi berkurang ketika ada masalah dalam keuangan kamu sehingga harus dicairkan, harus cut loss dan lain-lain. Nah, inilah dana darurat inilah yang menyelamatkan dari cut loss si aset-aset investasi kamu yang sedang kamu kembangkan untuk mencapai financial freedom. Jadi, yuk kita buat dulu kita buat dulu dana daruratnya ini supaya arah ke menuju financial freedom bisa lebih mulus ya. Nah, yang keempat adalah kebiasaan buruk menunda untuk menabung. Apalagi ini kalau kamu belum mulai nabung gitu ya, maka ya kapan mau punya asetnya, ya kan? Kayak dikit-dikit, dikumpulin sedikit-sedikit menjadi bukit. Kalau kamu nggak mulai sedikit, kapan ada bukitnya, ya? Jadi, ayo nggak usah pakai nunda, nggak usah nanti tahun depan deh, nggak usah 6 bulan lagi, besok kalau bisa udah harus mulai, gitu, ya. Nah, hal apa yang harus dilakukan untuk mencapai financial freedom? Nah, kamu mesti perhati ini. Yang pertama adalah pilihlah aset aktif apa yang menjadi target untuk dicapai. Kamu maunya yang mana? Mau properti, mau surat berharga, atau mau bisnis, atau mau tiga-tiganya? Silahkan, gitu ya, silahkan. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi, kamu nentuin dulu deh. Kalau saat ini belum punya apa-apa, yuk kita mulai dengan menentukan pilih mana yang paling cocok sama saya, yang paling cocok dengan profil resiko saya, yang paling cocok dengan hobi saya misalnya, atau yang paling cocok dengan tujuan kehidupan saya gitu ya. Nah, jadi kamu harus tentuin dan buatlah rencana untuk mencapainya. Oke, baiklah saya sudah menentukan saya ingin punya properti. Yuk untuk bisa mencapainya apa yang harus saya lakukan? Properti saya harganya tadi 3 miliar, ya kan? Nah, saya pengen bisa dipunya saat 10 tahun lagi gitu. Nah, itu kira-kira rencananya dan jalankan rencananya untuk mencapai punya properti dalam waktu 10 tahun lagi, maka kamu harus mulai investasi sebesar 1 juta per bulan saat ini. Nah, ayo mulai dijalankan gitu. Berikutnya lagi adalah pasti kerja keras untuk mencapainya. Kalau kamu nggak kerja keras, bisa nggak mencapai? Mungkin aja bisa, tapi jangka waktunya mungkin lebih panjang. Misalnya dengan kerja keras, bahkan dengan kerja yang lebih keras, kamu bisa lebih cepat untuk mencapainya. Misalnya target kamu 10 tahun, kalau kamu nyantai-nyantai aja, leye-leye aja, nah bisa jadi tujuan kamu tercapainya baru 20 tahun lagi, atau bahkan 30 tahun lagi. Ya, jadi ayo kita kejar cita-cita kita untuk bisa mencapai financial freedom. Pengen cepat financial freedom tapi bingung gimana caranya? Yuk bisa ngobrol sama tim Tata Dana Financial Planner dari Tata Dana Consulting yang akan membantu membuatkan rencana keuangan buat kamu, membantu kamu untuk berdiskusi, mungkin untuk menanyakan dan membuatnya menjadi jelas bagaimana bisa mencapai financial freedom ini. Hubungi kita di bawah ini pada nomor telepon yang ada dan juga bisa langsung lihat atau masuk ke website kita di tatadana.com. Terima kasih.